Pendekar Pedang bab 212-215. Wajah Cheng Jinan menjadi gelap. Dia tahu kekuatan Tuan Wu dengan sangat baik. Mengerikan bahwa lelaki tua bungkuk ini bisa menekan Tuan Wu. Keluarga Murong benar-benar memenuhi reputasi mereka. Murong Fu terkekeh, tuan kedua Cheng adalah orang seperti itu, mengapa dia harus memiliki pengetahuan yang sama dengan seorang junior? Tidakkah menurutmu begitu? Ini adalah langkah mundur untuk Cheng Jinan. Situasinya tidak sebaik yang lain, jadi tentu saja Cheng Jinan tidak akan dikacaukan. Namun, dia tidak akan setuju, inilah harga dirinya sebagai anggota keluarga Cheng. Murong Fu tersenyum ringan, dia juga mengerti bahwa Cheng Jinan tidak bisa bersikap lembut pada dirinya sendiri, tapi dia tidak peduli. Selama dia bisa mencegah anak ini terluka, dia bisa dianggap memiliki penjelasan kepada Murong Linger. Murong Fu bersedia maju, tentu saja karena permintaan Murong Linger. Kalau tidak, dia berharap Qin Fan akan dihapuskan oleh Cheng Jinan. Nak, cepat dan minta maaf kepada Tuan Cheng kedua. Murong Fu berkata dengan marah. Di samping, Zuo Feifan, Jiang Tingting dan saudara-saudari keluarga Su, termasuk yang kaya dan yang muda, semuanya tidak mau. Aku tidak berharap Tuan Murong maju untuk menyelamatkannya secara langsung. Ini takdirnya. Qin Fan memutar matanya ke arah Murong Fu, lalu ke Cheng Jinan, yang memiliki wajah muram, dan tersenyum tipis. Paman Murong, izinkan saya meminta maaf padanya. Saya khawatir dia tidak layak. Begitu kata-kata ini keluar, penonton terdiam. Mata semua orang melebar dan mereka memandang Qin Fan dengan tak percaya. Apakah kepala anak ini ditendang oleh keledai? Tuan Murong sendiri maju untuk menyelamatkannya, tetapi dia tidak menghargainya. Memandang Qin Fan seperti orang mati. Yang kaya dan yang muda hampir tertawa terbahak-bahak. Haha, aku tiba-tiba berpikir bahwa bocah ini sangat sombong dan imut. Dia tidak hanya menamparkan wajah Tuan Cheng kedua, dia juga menamparkan wajah Tuan Murong. Dia menyelamatkan pengepungan, tetapi dia tidak menghargainya sama sekali. Titik. Semua, dan mempermalukan Tuan Cheng kedua lagi di depan Tuan Murong, kali ini bahkan Tuan Murong tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Zuo Feifan dan Jiang Tingting hampir bertepuk tangan, newbie. Su Mingcheng dan Su Mingyu, saudara dan saudari, juga tampak gembira, itu bagus, nak, kamu lelah bekerja. Kali ini, Tuan Murong seharusnya tidak peduli padanya. Tang Cucu menginjak dengan marah. Kaki kecil, bajingan ini, apakah dia gila? Apakah kepalanya tertangkap di pintu? Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu? Chen Jianfeng tersenyum dingin, cucu, dengan kepribadiannya, tidak mengherankan jika dia mengatakan hal seperti itu ya. Akan aneh jika dia mau meminta maaf dengan jujur. Chen Jianfeng selalu memandang rendah Qin Fan, meskipun dia tahu Qin Fan pandai bertarung, dia masih memandang rendah dirinya. Karena Chen Jianfeng sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatian Chen Jianfeng untuk seorang fanatik yang congkak. Cheng Jinan juga sangat gembira di dalam hatinya, dengan perasaan mendominasi, tiba-tiba mengangkat suaranya, dan berkata dengan marah, Kakak Murong, apakah kamu mendengar dengan jelas? Jika aku tidak memberinya pelajaran keras untuk bajingan yang sombong dan bodoh seperti itu, dia akan dihukum di masa depan. Yang lain masih menganggap keluarga Jiang Beicheng saya lemah dan licik. Tuan Wu, bunuh dia. Tuan Wu tidak bergerak karena tangan lelaki tua bungkuk itu masih di pundaknya. Mata semua orang tertuju pada wajah Murong Fu saat ini. Sekarang, itu tergantung pada sikapnya. Selama dia berbalik dan pergi, Tuan Cheng kedua pasti akan mencabik-cabik anak ini. Wajah Murong Fu sangat marah, dan suaranya yang dingin membuat orang bergidik, hari ini adalah pesta ulang tahun putriku, jika ada yang berani membuat masalah di sini, itu akan menjadi musuh keluarga Murongku. Semua orang kaya dan terkenal di sekitar mereka tiba-tiba terlihat aneh. Kata-kata ini ternyata menjadi peringatan bagi Cheng Jinan. Untuk sesaat, semua orang bertanya-tanya, siapa anak ini? Apakah itu layak untuk pemeliharaan Tuan Murong? Dia tidak ragu untuk menyinggung keluarga Cheng karena dia generasi kedua yang kaya dari selatan sungai yang juga memiliki pertanyaan ini. Namun, wajah Zuo Feifan, Chen Jianfeng, dan lainnya berubah.
Terutama Tang Cucu, yang wajah cantiknya penuh keterkejutan. Saya tidak menyangka Linger akan membelanya seperti ini. Dia. Orang lain tidak tahu, tetapi orang-orang seperti Tang Cucu tahu bahwa Tuan Murong sama sekali tidak mengenal Qin Fan. Jika Murong Linger tidak memohon belas kasihan, Tuan Murong pasti tidak akan mengambil risiko menyinggung Cheng keluarga untuk melindunginya. Cheng Jinan tidak bisa menahannya sekarang. Kakak Murong, apakah kamu menindas keluarga Cheng saya? Murong Fu berkata dengan hampa, Tuan kedua Cheng, saya tidak bermaksud menargetkan siapapun. Selama saya meninggalkan Qianlong Manor ini, saya, Murong Fu, tidak akan pernah peduli dengan hidupnya. Inilah yang dijanjikan Murong Fu kepada Murong Linger. Dia sudah banyak berutang pada putrinya, dan dia tidak ingin berutang lagi padanya. Cheng Jinan juga mengalami penurunan. Oke, aku akan menyelamatkan muka dengan broter Murong, dan aku tidak akan menyentuhnya di Qianlong Manor. Terima kasih, Tuan Cheng kedua. Setelah Murong Fu selesai berbicara, dia menatap Qin Fan dengan dingin, ayo ikut saya ingin berbicara dengan Anda tentang sesuatu. Untuk menghormati para tetua, Qin Fan berdiri dan mengikuti Murong Fu dengan tenang. Su Mingyu berkata dengan marah, ini sangat murah untuknya. Hei, saudari, jangan khawatir, selama kamu meninggalkan Qianlong Manor, dia akan mati. Paman Cheng tidak akan membiarkannya pergi. Cheng Jinan mengangguk, wajahnya suram dan menakutkan, benar, jangan khawatir, keponakan. Ketika saya meninggalkan Qianlong Manor, tanpa perlindungan keluarga Murong, saya akan melihat siapa lagi yang bisa dia andalkan. Di bawah pohon pinus. Napas Murong Fu dingin, dia meletakkan tangannya di belakang dan menghadap ke arah Gunung Qianlong. Pria tua bungkuk itu berdiri di bawah pohon lain yang jaraknya 5 meter, menyipitkan matanya seolah-olah dia akan tertidur. Qin Fan berjalan ke tempat yang berjarak 3 meter dari Murong Fu dan berhenti, dengan tangan di saku celananya, ekspresinya tenang. Paman Murong, ada apa denganmu memanggilku ke sini? Murong Fu berbalik, dan berkata dengan wajah dingin, panggil aku Patriark Murong, aku tidak terlalu mengenalmu. Wajah Qin Fan tetap tidak berubah, tetapi sudut mulutnya tersenyum, saya tidak tahu mengapa Patriark Murong ada di sini untuk bertanya kepada saya. Murong Fu meliriknya, mengerutkan kening dalam-dalam, sangat tidak senang dengan sikap menghina Qin Fan. Apakah kamu tahu siapa orang yang tersinggung tadi? Qin Fan tersenyum tipis, siapa dia, apakah itu ada hubungannya denganku? Murong Fu awalnya ingin memberitahu Qin Fan tentang identitas Cheng Jinan secara detail, sehingga Qin Fan dapat memahami dengan tepat siapa yang telah dia sakiti. Saya tidak berharap Qin Fan memiliki sikap acuh tak acuh seperti itu. Sombong. Nak, aku benar-benar tidak tahu bagaimana Linger mengenalmu, orang gila yang bodoh. Pria itu baru saja adalah Cheng Jinan, kepala kedua dari keluarga Cheng di Jiangbei. Bahkan aku harus memberinya beberapa wajah, Anda bahkan tidak memikirkannya, apa yang Anda? Wajah Qin Fan menjadi dingin, Tuan Murong, saya hanya memanggil Anda paman demi Linger. Tapi, itu tidak berarti lalu Anda bisa tidak menghormati saya. Saya, Qin Fan, belum memperhatikan keluarga kecil Cheng, jadi saya tidak perlu Anda mengingatkan saya di sini. Kamu. Murong Fu gemetar karena amarah, menekan amarah di dalam hatinya dengan seluruh kekuatannya, dan menggeram, nak, kamu seharusnya senang bahwa kamu bukan anakku, kalau tidak aku akan memberimu pelajaran hari ini, sehingga kamu tidak akan begitu sombong di masa depan. Qin Fan dia berkata dengan ringan, jika kamu memanggilku ke sini hanya untuk berbicara denganku, maka kita tidak perlu terus berbicara. Percakapan tiba-tiba menjadi canggung. Suasana di antara keduanya tegang. Angin gunung berhembus, dan cuaca di musim gugur sedikit sejuk. Murong Fu menatap Qin Fan dengan wajah muram, Qin Fan menatapnya tanpa rasa takut, matanya tenang. Tidak jauh dari sana, lelaki tua bungkuk yang mengantuk itu membuka matanya 2 kali lalu menutupnya lagi. Setelah beberapa saat, kesuraman di wajah Murong Fu sedikit memudar, dan sikapnya melunak. Namun, nafas di tubuhnya menjadi lebih dingin, dan suaranya tidak lagi mengandung sedikit pun emosi. Ini adalah ekspresi kekecewaan tertinggi dalam diri seseorang. Tentu saja, Qin Fan tidak peduli sama sekali.
Jalan pedang adalah maju dengan gigih, bahkan jika ada ribuan orang, saya akan pergi. Bagaimana emosi orang lain memengaruhi hati Qin Fan? Terlebih lagi, itu hanya Murong Fu yang tidak relevan. Murong Fu menyalakan cerutu, mengisap, dan benar-benar tenang. Dia berbalik perlahan dan melihat Gunung Qianlong tidak jauh, suaranya rendah dan tanpa emosi. Apa pendapatmu tentang Gunung Qianlong? Qin Fan sedikit bingung, jadi dia mengikuti kata-katanya dan menjawab, agung dan agung, gunung itu tertahan, seperti Qianlong di jurang. Murong Fu mengangguk, ya, gunung tertahan, ini seperti Qianlong di Yuan. Itu sebabnya keluarga Murong saya memilih untuk membangun Qianlong Manor di Gunung Qianlong. Qin Fan berkata dengan ringan, Qianlong ada di Yuan. Suatu hari, naga itu pasti akan terbang ke langit. Ini adalah ambisi keluarga Murong. Kejutan melintas di mata Murong Fu, sepertinya kamu tidak berguna. Itu benar, ini adalah ambisi keluarga Murong saya. Dan nama saya Murong Fu. Kata rumit ini untuk mengingatkan saya setiap saat untuk mengembalikan kejayaan leluhur keluarga Murong. Kata Qin Fan dengan ekspresi kosong, kamu seharusnya melakukannya. Ya, aku melakukannya. Murong Fu tiba-tiba tertawa getir pada dirinya sendiri, tapi, jadi apa? Meskipun keluarga Murongku mendominasi bagian selatan Sungai Yangtze, itu masih belum seberapa dibandingkan keluarga super di Kyoto. Dan, masih banyak keluarga besar kuno di dunia ini, mereka bersembunyi di balik layar dan tidak pernah menampakkan diri, tetapi keputusan acak dapat mengendalikan hidup dan mati keluarga yang tak terhitung jumlahnya seperti keluarga Murong. Keluarga-keluarga itu, keluarga Murong, sama sekali tidak layak disebut. Sama seperti Gunung Qianlong ini, mungkin megah dan megah, tertahan dan menakjubkan. Namun, jika Anda membandingkannya dengan gunung terkenal lainnya di selatan Sungai Yangtze, Anda akan menemukan bahwa itu sama sekali tidak layak disebutkan. Jika Anda membandingkannya dengan 5 gunung terkenal di China, itu sama tidak menariknya dengan tumpukan gundukan. Anda pikir itu megah, bukan karena memang megah, tetapi karena penglihatanmu terlalu rendah. Qin Fan sedikit kesal, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Aku menjadi tidak sabar begitu cepat. Murong Fu menatapnya, dan kekaguman di matanya baru saja berubah menjadi kekecewaan, kamu masih sangat muda, kamu memiliki banyak konten. Kekuatan seorang seniman bela diri di alam dapat benar-benar bersinar di sekolahmu. Namun, yang kuat di dunia ini seperti ikan mas krucian yang menyeberangi sungai. Begitu kamu meninggalkan sekolah, kekuatan kecilmu tidak berarti apa-apa. Menghilang dari semua orang. Qin Fan tersenyum, wajahnya sedikit aneh, mungkinkah? Linger tidak pernah bersamamu. Ceritakan padaku tentang aku. Murong Fu tampak dingin dan sombong, aku, Murong Fu, ingin tahu, kenapa repot-repot bertanya. Dengan status Murong Fu, dia secara alami meremehkan untuk bertanya kepada putrinya tentang seseorang. Namun, informasi yang bisa dia selidiki hanya dangkal, dan tidak ada yang berani mengungkapkan kekuatan asli Qin Fan. Jika Lin Yuanhang tidak mati, mungkin Murong Fu tidak akan membuat kesalahan besar. Pria lain yang merasa benar sendiri. Qin Fan menatapnya dengan jijik, Tuan Murong, Anda tidak mengenal saya dengan baik, jadi Anda tidak memiliki kualifikasi untuk menilai saya. Mata Murong Fu semakin dalam, menurutnya Qin Fan terlalu sombong. Apakah menurutmu hanya itu yang aku tahu? Kalau begitu kamu meremehkanku. Ayahmu Qin Jingye berasal dari keluarga Nansukin, dan ibumu Li Nianqi dari keluarga Li dari keluarga super. Grup Jiangyang Nianqi itu milik ibu. Seharusnya, latar belakang keluarga seperti ini cocok untuk Linger, tetapi karena pernikahan orang tuamu tidak diakui oleh kedua keluarga. Keluarga Li mengeluarkan ibumu dari keluarga dan melarang ibumu. Ayahmu juga meninggalkan keluarga Nansukin atas inisiatifnya sendiri, dan dia tidak lagi menggunakan sumber daya keluarga. Satu-satunya modal yang tersisa yang kamu miliki sekarang adalah grup Nianqi. Kalau dulu, dengan statusmu sebagai tuan muda dari Nianqi Group, Anda hampir tidak bisa menandinginya. Linger, tetapi itu tidak akan berhasil mulai hari ini. Qin Fan tidak terkejut bahwa Murong Fu mengetahui hal ini, meskipun informasinya rahasia, itu dapat ditemukan dengan sedikit usaha.
Tapi dia memandang Murong Fu dengan rasa ingin tahu, mengapa? Karena dia adalah putri Murong Fu saya. Kamu ingin menikah dengannya, tetapi kamu tidak, cukup, memenuhi syarat, memenuhi syarat. Tanda seru. Nak, aku memanggilmu ke sini kali ini untuk menjauhkanmu dari Ling'er di masa depan. Aku sudah mendengar tentang kalian semua. Ling'er masih muda dan cuek sekarang, jadi dia memiliki kesan yang baik tentangmu. Ketika dia besar nanti, dia akan mengerti bahwa kamu bukan pasangan yang cocok untuknya. Qin Fan menundukkan kepalanya dan terkekeh. Lalu menurutmu orang seperti apa yang layak untuk Ling'er? Murong Fu menegakkan dadanya, sedikit mengangkat kepalanya dan menyipitkan mata ke langit 45 derajat. Orang yang bisa menandingi Ling'er setidaknya adalah putranya dari orang terkaya, atau tuan muda dari pejabat feodal. Dia adalah anak dari keluarga aristokrat yang mendominasi dunia. Tentu saja, tinggi, penampilan, moral dan pengetahuan harus menjadi yang terbaik. Layak untuk putri Murong Fu saya. Dia melirik Qin Fan dengan ekspresi jijik, apakah Anda pikir Anda dapat memenuhi 1% dari persyaratan saya? Hehe. Qin Fan menundukkan kepalanya dan terkekeh, tawa itu penuh dengan penghinaan. Apa yang kamu tertawakan? Teriak Murong Fu dengan suara rendah. Qin Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan auranya tiba-tiba berubah saat dia mengangkat kepalanya. Pada saat ini, Qin Fan seperti makhluk abadi sejati 9 hari, menghadap semua makhluk hidup. Suaranya halus dan hampa, seolah-olah berasal dari 9 langit di atas. Tuan Murong, jangan katakan bahwa saya hanya menganggap Ling'er sebagai adik perempuan saya. Bahkan jika saya benar-benar mengejar Ling'er, terus kenapa? Membunuh dengan satu pedang. Kemampuanku tidak pernah terbayangkan oleh orang biasa sepertimu. Heh. Kalimat yang luar biasa. Nyi. Bahkan Lin Bo di sebelahku tidak akan berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Meskipun Murong Fu terkejut dengan perubahan aura Qin Fan, dia masih mencibir dengan jijik, matanya penuh dengan penghinaan. Sebenarnya, ketika saya masih muda, saya juga berfantasi tentang memiliki kemampuan seperti itu. Baru ketika saya melangkah ke masyarakat saya menyadari bahwa segala sesuatu di dunia ini seperti jaring besar, saling terkait dan saling silang, yang tidak dapat dengan mudah dipotong. Jika kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan diejek oleh generasi kedua yang kaya itu. Jika kamu benar-benar mampu, kamu tidak akan diganggu oleh Cheng Jinan dan tidak berani melawan. Memiliki beberapa bakat, jalan yang harus kamu ambil masih sangat panjang. Izinkan saya menasihati Anda, jangan terlalu sombong, dan selalu ingat bahwa ada orang di luar orang, dan ada kebenaran di luar langit. Qin Fan tidak memiliki ekspresi di wajahnya, dia sama sekali tidak mendengarkan kata-kata Murong Fu. Selesai. Iya. Kalau begitu aku pergi. Qin Fan berbalik dan pergi, meninggalkan Murong Fu dengan ekspresi muram. Melihat kepergian Qin Fan, lelaki tua bungkuk itu sudah berdiri di belakang Murong Fu di beberapa titik. Suara tua itu bertanya dengan tenang, apakah kamu ingin memberinya pelajaran? Jika anak ini dilatih dengan baik, dia akan menjadi bakat yang bagus. Murong Fu menggelengkan kepalanya, awalnya saya pikir begitu. Ada keluarga Nansukin. Dan Nianqi Group adalah latar belakangnya. Biarkan dia belajar dariku selama beberapa tahun, mungkin aku bisa menikahkan Ling'er dengannya di masa depan. Tapi sekarang aku berubah pikiran, dia terlalu sombong, orang seperti itu ditakdirkan untuk membuat musuh yang tak terhitung jumlahnya di masa depan, dan dia tidak akan bisa pergi terlalu jauh. Biarkan Ling'er benar-benar memutuskan kontak dengannya di masa depan. Pria tua bungkuk itu berkata, ketika dia meninggalkan Qianlong Manor, Cheng Jinan akan menunggunya, dan saya khawatir dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk mendekati Nona di masa depan. Ini benar. Selama dia tidak mengalami kecelakaan di Qianlong Manor, saya telah memenuhi janjiku untuk Ling'er. Kembalilah, perjamuan akan segera dimulai. Iya. Qin Fan kembali ke aula lebih dulu, masih duduk diam di sudut tengah. Suo Feifan, Tang Cucu dan yang lainnya memandangnya dengan curiga. Tuan Murong menyuruhnya keluar sekarang. Dia pasti telah memberinya pelajaran. Tapi anak ini tampaknya baik-baik saja. Bukankah Tuan Murong memberinya pelajaran? Dia selesai,
Tuan Cheng kedua tidak akan biarkan dia pergi. Semua orang tidak memperhatikan Qin Fan, dalam pandangan mereka, Qin Fan sudah mati. Setelah beberapa saat, Murong Fu melangkah ke panggung depan dengan mikrofon di tangan. Semua mata langsung tertuju padanya. Ini Tuan Murong. Perjamuan akan segera dimulai. Aula itu tiba-tiba sunyi. Murong Fu tertawa dan berkata, hari ini adalah hari ulang tahun putriku, dan ini juga hari aku, Murong Fu, mengenali putriku. Terima kasih telah datang untuk bergabung dengan kami. Hari ini, Murong Fu dan semua orang akan mabuk. Tuan Murong, selamat ah. Kerumunan penyanjung terdengar dari bawah. Murong Fu sangat senang, berbalik dan berteriak ke lantai 2, saya mengundang protagonis hari ini, putri saya. Murong Linger. Mengenakan gaun putih, mengenakan mahkota putri bertatahkan berlian dan mutiara, rambut hitamnya menutupi bahunya yang harum, kecantikan Murong Linger yang tak tertandingi berjalan menuruni tangga perlahan di atas karpet merah baru dengan sepatu hak tinggi kristal. Gaun putih panjang terseret di tanah, dan cahaya dari lampu kristal menyinari kulitnya yang seputih salju, seolah-olah dia telah dilapisi dengan lapisan pancaran suci. Dia seperti seorang putri yang keluar dari negeri dongeng, dia benar-benar cantik. Semua mata tertarik padanya. Pada saat ini, Murong Linger adalah satu-satunya fokus penonton. Apakah ini Nona Murong? Dia sangat cantik. Aku tidak menyangka putri Tuan Murong begitu cantik. Adapun orang kaya dan muda di selatan Sungai Yangtze, bola mata mereka hampir jatuh ke tanah. Ya Tuhan, Nona Murong sangat cantik. Aku menyukainya, Nona Murong akan menjadi dewiku mulai sekarang. Mata Zuo Feifan bahkan lebih berapi-api, tinjunya terkepal erat, dan ada binatang buas yang mengaum di dalam hatinya, milikku, dia milikku, wanita ini pasti milikku. Pada saat ini, Jiang Tingting hanya bisa iri. Mengapa tepatnya? Dia sangat cantik, tetapi dia telah menjadi wanita tertua dari keluarga Murong di Jiangnan. Tuhan sangat menyayanginya. Liu Mengyao juga menangis masam dengan bintang kecil di matanya, cucu Linger terlalu cantik. Ya, Linger hari ini lebih cantik dari sebelumnya. Tatapan Tang Cucu tiba-tiba beralih ke Qin Fan di sudut. Huff, Qin Fan, bukankah seharusnya kamu merasa rendah diri di depan Linger yang begitu cantik? Su Mingyu dengan bersemangat berbisik di telinga Su Mingcheng, saudaraku, kamu tahu, Nona Murong sangat cantik. Sekarang kamu diberkati, kamu harus membiarkan dia menjadi ipar perempuanku. Mata Su Mingcheng panas, wajahnya penuh kegembiraan. Oke, setelah perjamuan ini selesai, aku akan membiarkan ayahku datang untuk melamar. Nona Murong milikku. Iya. Puas dengan ekspresi wajah semua orang, Murong Fu tersenyum dan berkata, Linger, datang ke sini dan menyapa semua tetua. Dan mengikutinya untuk menyapa orang kaya dan terkenal yang hadir. Selama pertemuan sosial, Murong Linger diam-diam melirik ke arah Qin Fan beberapa kali, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Murong Fu melihat semua ini. Ketika hiburan selesai, Murong Fu melihat ke arah Murong Linger yang linglung, dan berkata sambil tersenyum, oke, ayo cari teman sekelas dan temanmu, kurasa kamu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Murong Linger sangat gembira, terima kasih, ayah. Setelah selesai berbicara, dia mengangkat ujung roknya dan dengan cepat berjalan menuju tempat berkumpulnya anak-anak muda. Nona Murong ada di sini. Cepat, ambil hadiah ulang tahun yang kusiapkan untuk Nona Murong. Oh, kenapa aku menyiapkan gelang giok seharga ratusan ribu? Seharusnya aku membeli kalung 2 juta itu. Murong Linger segera tiba, menatap langsung ke Tang Cucu dan Liu Mengyao, cucu, Yao Yao. Semua orang memberi jalan kepadanya dengan cara yang sopan, dia adalah pacar yang baik, tidak ada yang cemburu karenanya. Ketiga gadis itu berpegangan tangan, semua dengan wajah gembira. Wow, Linger, kamu sangat cantik hari ini. Liu Mengyao berkata dengan masam. Saat ulang tahunmu, kamu pasti sangat cantik. Murong Linger menjawab sambil tersenyum. Ini berbeda, kamu adalah wanita tertua dari keluarga Murong sekarang, dan kami akan memegang pahamu dengan erat di masa depan. Murong Linger tersenyum dan berkata, tidak masalah, aku akan melindungimu mulai sekarang. Tang Cucu adalah lebih rasional,
dan memandang melihat orang kaya dan muda di selatan sungai Yangtze yang sangat ingin melihat. Mereka berkata sambil tersenyum, "Oke, Linger, kamu pergi menyapa semua orang dulu, kita akan bicara nanti." "Oke." Tanda seru. "Nona Murong, semoga selamat ulang tahun." Seorang anak laki-laki kurus berkacamata berlari dengan wajah memerah, menyerahkan kotak hadiah kepada Murong Linger, berbalik dan lari dengan malu-malu. Murong Linger tidak bisa tertawa atau menangis, dia bahkan tidak punya waktu untuk menanyakan nama pihak lain. Melihat kotak hadiah yang sangat indah di tangannya, itu sangat berharga pada pandangan pertama. Murong Linger memandang bocah yang bersembunyi di kerumunan dengan sedikit malu. "Terima kasih atas hadiahnya, tapi ini agak terlalu mahal." Semua orang langsung mencemooh, "Haha, Nona Murong, ambillah, ini hanya barang biasa, bernilai puluhan ribu dolar, sungguh lelucon." "Ngomong-ngomong, Tuan Muda Luo, di mana hadiah yang Anda siapkan untuk Nona Murong?" Pria gemuk besar Luo Sao mengeluarkan sebuah kotak kecil dengan wajah bangga dan berkata, "Ini adalah hadiah ulang tahun yang saya siapkan untuk Nona Murong." Dia berjalan menuju Murong di depan Linger, semua daging bergetar. "Hei, Nona Murong, selamat ulang tahun. Hadiah kecil bukanlah rasa hormat, kamu harus menerimanya." Murong Linger dengan sopan berkata, "Terima kasih." Dia setelah menerima kotak kecil itu, "Saya merasa bahwa hadiah sekecil itu seharusnya tidak terlalu mahal." "Nona Murong, buka dan lihat, hadiah dari Sao Sao jelas tidak biasa, mari kita semua membuka mata kita." "Ya, mari kita buka dan lihat." Semua orang mencemooh dengan keras. Murong Linger sedikit malu, ini tidak bagus. Luo Sao terkekeh, "Tidak apa-apa, Nona Murong, buka saja." "Mengapa Anda tidak membuka semua hadiah yang diberikan semua orang kepada Nona Murong di tempat? Mari kita bandingkan. Siapa yang akan memberikan hadiah terbaik?" teriak Luo Sao pada kerumunan. "Hei, sepertinya Luo Sao sangat percaya diri. Oke, aku akan membandingkan denganmu." "Oke. Mari kita bandingkan dengan Luo Sao. Nona Murong, kamu bisa langsung membukanya." "Oke, kalau begitu aku akan membukanya." Tangan kecil pucat itu dengan lembut membuka kotak kecil itu, dan tiba-tiba cahaya biru menyala, dan manik-manik di dalam kotak, yang lebih besar dari mata kucing, terlihat oleh semua orang. Wow! Semua orang membuka mulut dengan kaget, apakah ini Ye Mingzu? Aku ingat rumah lelang Panlong melelang mutiara Ye Ming terakhir kali, tapi jauh lebih kecil dari yang ini, dan dijual seharga 5 juta yuan pada akhirnya. Mutiara bercahaya ini jauh lebih unggul dari yang itu dalam hal warna dan ukuran, dan saya khawatir nilainya setidaknya puluhan juta. Luo Sao tersenyum penuh kemenangan, "Agar Anda tahu barang, saya menghabiskan 1.200 yuan di rumah lelang Panlong. Wan membelinya." "Tuan Muda Luo benar-benar bersedia, saya mengagumi Anda, hadiah saya bukan tandingan Sao Luo, saya mengaku kalah." Mulut kecil Liu Mengyao bisa dibuka untuk memasukkan sosis besar, kedua tangannya meraih lengan Tang Cucu, dia berseru dengan berlebihan, "Cucu, aku tidak bermimpi. Hadiah ulang tahun Linger harganya puluhan juta. Dipamerkan di sekolah untuk waktu yang lama, dibandingkan dengan Linger, aku seperti seorang pengemis." Tang Cucu juga kaget, tapi dia menyembunyikannya dengan sangat baik, wajahnya sangat tenang sehingga tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam hatinya. Apakah ini kekuatan keluarga Nona Murong? Hadiah ulang tahun puluhan juta, dan status keluarga Murong di selatan sungai yang semungkin di luar imajinasiku. Mata terpejam di sudut. Sebuah cibiran muncul di matanya, "Qin Fan, perhatikan baik-baik, hadiah ulang tahun apapun harganya puluhan juta. Apa yang kamu gunakan untuk bersaing dengan orang kaya dan muda ini?" Pamer langsung layu. Semua orang tidak berani membandingkan lagi, dan langsung memberikan hadiah kepada Murong Linger. Kemudian, Chen Jianfeng, Tang Cucu dan yang lainnya juga membagikan hadiah ulang tahun mereka. Hanya Zhuo Feifan dan Su Mingcheng yang tersisa, serta Qin Fan di sudut. Luo Sao mengandalkan lebih dari 10 juta mutiara malam untuk mendominasi pusat perhatian, dan dia sedikit terbawa suasana. Dia memandang Su Mingcheng dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Muda Su, keluarkan juga hadiahmu dan biarkan semua orang melihatnya."
Tuan Muda Su, terserah Anda. Su Mingcheng melirik kerumunan, dan akhirnya melihat ke arah Zhuo Feifan yang menyeringai di wajahnya. Dia tahu bahwa hadiah Zhuo Feifan belum dikeluarkan. Tuan Muda Zhuo, Anda adalah tamu dari jauh, jadi Anda harus mengundangnya terlebih dahulu. Zhuo Feifan tidak sopan, karena hanya dia dan Su Ming yang tersisa sekarang. Oke, kalau begitu Tuan Muda Su akan menjadi yang terakhir. Setelah berbicara, Zhuo Feifan berjalan ke Murong Linger dan membagikan sebuah kotak indah dengan kata, berharga, terukir di atasnya. Liu Mengyao memiliki mata yang tajam, dan penggali emas ini sangat akrab dengan barang-barang mewah, jadi dia langsung berseru, ya Tuhan, ini perhiasan dari Paviliun Zhenbao. Apa? Setiap perhiasan di Paviliun Zhenbao tak ternilai harganya, Tuan Muda Zhuo benar-benar menghabiskan banyak uang kali ini. Semua orang kaya dan muda di selatan sungai yang terkejut. Zhuo Feifei membungkuk kepada Murong Linger dengan sopan, dan tersenyum tipis, Nona Murong, selamat ulang tahun. Mengatakan ini, dia menyerahkan kotak itu di depan Murong Linger. Ini terlalu mahal, aku tidak bisa menerimanya. Murong Linger tahu bahwa Zhuo Feifan mempermainkannya, dan dia sama sekali tidak bisa menerima hadiah Zhuo Feifan. Zhuo Feifei jelas siap, dan tersenyum cerdas, saya tidak pernah mengambil kembali barang-barang yang saya kirim. Jika Nona Murong tidak menyukainya, maka buang saja ke tempat sampah. Ekspresi Su Mingyu tiba-tiba berubah, dan dia menatap di Zhuo Feifan dan diam-diam mengutuk, sialan, bisakah kamu berhenti menyebutkan 3 kata ini di depanku? Nona Su selalu berada dalam bayang-bayang tempat sampah dalam hidupnya. Murong Linger sedikit bingung, jadi dia harus menerimanya. Kalau begitu terima kasih, teman sekelas Zhuo. Linger, cepat buka dan lihat apa yang diberikan guru Zhuo padamu. Liu Mengyao meregangkan lehernya dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Murong Linger membuka kotak itu, dan di dalamnya ada kalung berkilauan, batu permata besar dengan cahaya aquamarin, kecemerlangan yang lebih ajaib di bawah cahaya. Ya Tuhan! Ternyata ini adalah Heart of Sea Blue. Heart of Sea Blue dilelang oleh seseorang di Imperial Capital Auction seharga lebih dari 80 juta yuan. Jadi orang itu ternyata adalah Tuan Zhuo. Tuan Zhuo gila. Ah! Semua orang terkejut. Luo Shao mengungkapkan kekagumannya, dan mengacungkan jempolnya kepada Zhuo Feifan. Zhuo Shao, kamu lebih baik dariku, aku yakin. Liu Mengyao menelan ludah, dengan wajah kusam, lebih dari 80 juta. Hadiah ulang tahun. Lebih dari 80 juta hati biru laut. Ibuku, cucu, cubit aku untuk melihat apakah aku sedang bermimpi. Tang cucu juga terkejut, apakah ini dunia orang kaya? Matanya berkilat kegirangan, di masa depan, dia juga akan melangkah ke dunia ini. Meskipun latar belakang keluarga Tang cucu tidak buruk, masih jauh di belakang pria kaya sejati ini. Bahkan Murong Linger menutupi mulutnya dengan kaget, murid Zhuo, saya tidak dapat menerima hadiah ini terlalu mahal. Zhuo Feifei tidak bisa menyembunyikan kepuasannya, tetapi dia berpura-pura acuh tak acuh, saya baru saja mengatakan bahwa saya, Zhuo Feifan, tidak pernah mengambil kembali apa yang saya kirimkan. Karena Nona Murong tidak menyukainya, maka buanglah ke tempat sampah. Su Mingyu tiba-tiba gemetar, menatap Zhuo Feifan dan mengutuk, sialan, kamu akan mati jika kamu tidak mengatakan 3 kata itu. Murong Linger tidak punya pilihan selain menerimanya, dan diam-diam mengembalikannya ke Zhuo Feifan ketika ada kesempatan. Tuan Muda Zhuo luar biasa. Tuan Muda Zhuo lebih baik. Saya yakin. Semua orang kaya dan muda di selatan sungai yang menyanjung Zhuo Feifan satu demi satu. Su Mingcheng di samping memiliki wajah datar, dengan sedikit seringai jijik di sudut mulutnya. Zhuo Feifei meliriknya, dan berkata dengan senyum provokatif, tampaknya Tuan Muda Su tidak menyukai hadiah saya, jadi mari kita lihat apa yang Tuan Muda Su siapkan untuk Nona Murong. Teriak, Tuan Muda Su. Terserah kepada Anda di pihak Jiangnan kami. Ya, Tuan Muda Su, kami tidak bisa membiarkan orang-orang dari Handong menguasai penduduk asli Jiangnan kami. Luo Shao menggelengkan kepalanya dan mencibir, Anda akan membuat keributan, Heart of Sea Blue telah dimusnahkan, berapa banyak hal yang dapat menekan Heart of Sea Blue.
Tuan Muda Su baru saja kembali dari sekolah master, bagaimana kita punya waktu untuk bersiap? Kita semua akan dikalahkan oleh Tuan Muda Zuo kali ini.